warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Abdul Karim, sehat nggih Ustaz? Alhamdulillah. Nahmadullah. Yang terhormat sahabat-sahabat Amil BMA Kediri, marilah kita senantiasa menjadikan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Dimana kita hingga kini kita masih diberikan nikmat sehat Islam, iman, sehingga dapat berkumpul pada Selasa pada pagi ini dalam kajian rutin Selasa pagi nggih. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan sunan acara pada pagi ini sebagai berikut nggih. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Al-Aqi Zaki Darujat. Yang ketiga tausiah dan doa dari Ustadz Abdul Karim. Yang kelima penutup. Marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka pengajian pada pagi ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang langsung dibacakan oleh Al-Aqi Zaki Darujat. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah beranjak dari pendengaran kita, ya Allah, merdu sekali. Jazakallah. Semoga memberikan pahala bagi pembaca maupun mendengarkan yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya langsung saja nggih, Ustaz nggih. Langsung saya persilahkan kepada Ustaz Abdul Karim. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah. Yang pertama tentunya syukur, terima kasih kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang hanya dengan taufik dan hidayahnya kita dipertemukan untuk kita sejenak bertafakur tentang urusan yang paling besar dalam hidup ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Dan ketika kita menyebut wa ma khalaqtul jinna, bahkan paling tidak 17 kali setiap rakaat kita sungguh-sungguh berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi yang namanya beribadah rasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini paling-paling lalu berarti menyembah. Dan itu terjemahan yang sangat tidak lengkap. Apa artinya menyembah? Coba lihat. Menyembah. Bahasa Indonesia dia. Makanya kadang-kadang bahasa Indonesia ini tidak mampu menerjemahkan apa sebenarnya yang Al-Quran sebut. Mulai dari al-ibadah, at-taqwa, apalagi ar-rabb, rabbun, ilahun. Itu tidak punya terjemahan. Mungkin kalau perlu kelengkapan mungkin ditulis berlembar-lembar baru jelas. Bahasa Arab cukup Arab, selesai. Sudah paham itu. Al-ilah juga seperti itu. Makanya kadang-kadang kita menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Artinya kita lihat dalam Al-Fatihah ada
Alhamdulillahirabbil alamin, ada Ar-Rahmanir Rahim, ada Maliki Yaumiddin. Tapi intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menurut Al-Quran, menurut ajaran Nabi SAW, ternyata ibadah itu tidak harus berbentuk sholat. Kalau sholat itu memang formal, resmi. Yang dengan sholat itulah orang mukmin lalu sangat terkait sekali dengan Allah. Nyata penghambaannya. Mulai dari berdiri, rukuknya, sujudnya, ini resmi, sangat resmi ini. Waktunya tertentu, menghadap kemana, lalu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Itu memang tidak bisa ditawar. Nah, itu yang paling jelas. Makanya ketika kita mau sholat, apa? Pertama suci, badan pakaian tepat. Lalu kemudian masuk waktu sholat. Termasuk akhirnya tahu cara sholat. Dari sholat inilah mudah-mudahan diharapkan lalu begitu dia keluar dari sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kehidupannya itu dia jadikan karena dan untuk Allah. Bahkan dalam sholat itu kalau kita membaca doa iftitah wajah tu wajhiyah, itu di sana ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalimat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu Nabi Ibrahim ini kalau pakai istilah ibadah, ahlinya, orang yang paling beribadah pada Allah. A'badun nas. Menjadikan inna sholati, sholat biasa, wa nusuki, ibadah, nusuk, ibadah, wa mahyaya, kehidupan, semua, wa mamati, semua, juga matinya karena Allah, berbuatnya karena Allah, tidak berbuat juga karena Allah. Semua itu orang mukmin. Lillahi rabbil alamin. Itu makna iyyaka na'budu. Hanya kepadamu. Dan semua ini yang namanya badan ini, badan, semua anggota badan, itu ada ibadahnya. Ada ibadahnya. Mungkin kita tahu apa ibadahnya lidah. Pertama hati. Apa ibadahnya hati? Beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, itu tempatnya di hati. Hati, ya hati. Nah, itu orang mukmin itu punya. Yang hati ini penuh dengan iman, tawakal, dan seterusnya, hati. Kemudian dari hati ini keluar apa jasmani ini, apa ibadahnya lidah, apa ibadahnya tangan, apa ibadahnya kaki, itu sudah diatur betul itu. Diatur betul. Ketika kita memanfaatkan tangan ini untuk kebaikan, itulah ibadah. Apapun bentuk kebaikan itu. Dan kita menyadari ini semua memang karena Allah. Tapi ketika tangan ini dipakai untuk durhaka kepadanya, itulah pelanggaran. Lidah juga begitu. Ketika berzikir, mengingat, menyebut namanya dan seterusnya, itulah bentuk ibadahnya. Tapi ketika lidah ini dipakai untuk berbuat dosa, untuk menghina, mencaci, memaki, nah inilah kedurhakaannya lidah. Begitu juga dengan mata, begitu juga dengan telinga,
begitu juga dengan kaki, semua masing-masing. Sehingga bagi orang mukmin itu tidak ada di dunia ini sesuatu yang itu tidak ibadah, tidak ada. Semuanya ibadah. Sehingga ketika dia akan melakukan sesuatu, lalu dia menyebut namanya, nah itulah, menyebut namanya. Karena dia tahu, dia tidak bisa berbuat sesuatu itu kecuali dengan bantuannya, kecuali dengan pertolongannya. Lalu dia, misalnya dia mau menulis, Bismillah, menulis Bismillah, apa yang ditulis? Itu ibadah, bentuk ibadah. Makanya orang mukmin ini sangat menyadari kenapa dia hidup ini dan untuk apa dia hidup ini. Beda dengan mereka orang-orang kafir yang mereka memang tidak kenal. Tidak kenal Allah, tidak tahu benar, tidak kenal. Kenalnya ya kepada dunia, kepada perhiasan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, sampai akhirnya mati di istana Birmingham misalnya. Tahu istana Birmingham di mana? Siapa yang mati? Itu muslim apa? Muslim apa? Kafir. Kafir kan? Tapi kita lihat gimana dunia ini mengabadikan apa namanya? Ya toh? Luar biasa. Kira-kira berapa menghabiskan biaya untuk itu? Mulai pertama dia meninggal, mati, sampai pelaksanaannya dijaga terus. Itu luar biasa. Tapi itu duniawi. Begitu dia masuk ke alam kubur, dia tidak punya apa-apa untuk menghadapi malaikat. Misalnya, menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Tidak punya apa-apa. Itu yang berat. Itu yang berat. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah orang yang paling tahu, paling mengerti tentang ibadah. Ngerti dia. Kalau ini urusan ibadah. Dan semua memang harus ibadah. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ini kita sebut sebagai sabda beliau, tiap persendian itu ada ibadahnya itu. Persendian, beliau menyebut sedekah. Beliau menyebut sedekah. Yang sedekah ini tidak terbatas dalam bentuk uang, materi, bukan. Jadi, tiap pagi, yusbih ala ibni Adam. Tiap pagi Ibnu Adam ini, tiap sendi itu punya kewajiban untuk beribadah pada Allah. Berapa sendi? Kita punya berapa sendi? Berapa? 300? 360. 360. Dan itu tidak ada ilmuwan bisa menghitung seperti hitungannya Nabi. Tidak ada. Ada pernah seorang ilmuwan barat itu menyebut 200. Dibantah oleh ilmuwan muslim, ditunjukkan. Dan itu mulai dari data ini berapa ini? Berapa persendiannya? Tulang punggung itu berapa? Persis seperti sabda Nabi SAW. Nabi itu kok bisa itu? Beliau tidak pernah sekolah fakultas kedokteran itu. Tapi beliau sebutkan itu. Nah itu tiap sendi 360 ada sedekahnya. Berarti tiap pagi kita harus menyebut Subhanallah atau Alhamdulillah atau Allahu Akbar atau Subhanallah atau menyingkirkan gangguan di jalan dan lain-lain sebanyak 360. Fa inna takbir sedekah, wa tasbih sedekah, wal amru bil ma'ruf ngajak orang berbuat baik sedekah, mencegah orang berbuat mungkar dari kemungkaran sedekah, atau diganti 2 rakaat salat duha, diganti
Jadi kalau dia tidak mau nyebut 360, kan kalau habis sholat subuh kita itu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditambah la ilaha illallah jadi 100, masih kurang itu. Umpama seperti itu. Tapi pokoknya tiap pagi Nabi mengatakan harus ini ada sedekahnya. Dan subhanallah, semua ini ada sedekahnya, atau pakai bahasa kita ada ibadahnya. Ada ibadahnya. Sehingga kita nyebut subhanallah, subhanallah, ini ibadahnya. Dan ibadah sholat resmi, formal, ibadah khusus, seluruh anggota badan ikut bergerak waktu sholat. Kalau kita ngaji sekarang, ini ibadah ini, tapi tidak ibadah dalam arti formal, tidak dalam arti khusus, ya kita hanya duduk saja. Tapi kalau sholat, mulai dari angkat tangan, takbiratul ihram, ruku, sujud, dan terakhir ini ikut ibadah ini. Ikut ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Apa yang tidak ibadah bagi orang mukmin? Makanya orang mukmin itu sudah meniatkan diri. Apapun yang dia lakukan, mulai dia keluar dari rumah, itu sudah dia terus berupaya. Dimulai dengan nama Allah SWT, menyebut-nyebut namanya, dan seterusnya. Dan kita tahu, jadi ketika kita menyebut Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menghambakan diri. Kalau menyembah itu tidak lengkap. Menyembah itu, apalagi orang di luar Islam menyembah sama Tuhannya dia, kita tidak begitu sebenarnya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghambakan diri. Iyyaka, hanya kepadamu, engkau ma'bud. Allah itu ma'bud, yang diibadahi. Kita, kami, ibad, yang beribadah. Jadi Allah itu ketika kita menyebut dengan ucapan Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, coba lihat bagaimana aturannya dia kepada kita. Dia punya aturan kepada kita, hamba, yang kita sebut engkau adalah ma'bud. Ma'bud itu yang diibadahi. Sedangkan kita ini adalah abid atau ibad. Jadi ibad ini, kita hamba, itu miliknya siapa? Jadi kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu ada statusnya orang merdeka, hurun, merdeka. Nabi itu orang merdeka. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang merdeka. Sahabat Abu Bakar orang merdeka. Tapi Bilal itu miliknya siapa? Umayyah bin Khalaf, orang Quraisy. Tahu milik. Jadi kalau Bilal itu miliknya Umayyah bin Khalaf, apa yang bisa dilakukan oleh Bilal? Tidak ada. Dia harus 24 jam menghambakan diri kepada Umayyah. 24 jam menghambakan diri, tunggu perintahnya, dimanapun berada. Kalau Bilal tidur, jangan tidur, bangun. Kalau tidur, cambuk. Umpama budak seperti itu. Dan Bilal memang disiksa karena dia mau menghambakan diri kepada Allah, mau melepaskan diri dari penghambaan kepada Umayyah bin Khalaf, mau menghambakan diri kepada Allah. Dan kemudian ibaratnya pakai bahasa yang agak modern, Bilal kemudian tekan kontrak dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disiksa Bilal. Disiksa karena Bilal ini miliknya Umayyah bin Khalaf. Itu istilah budak. Budak ini bahasa Arabnya
Tuh. Kita ini Abdullah, kita ini hamba Allah. Jadi namanya Bilal, ini kita pinjam istilah budak. Budak ini istilah. Ketika Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf, ya sudah, selesai. Bilal itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali nunggu ini perintahnya. Dan akhirnya memang disiksa lalu kemudian masuk Islam, disiksa dan dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Abu Bakar memerdekakannya. Memerdekakan, ini ibadah yang paling besar. Memerdekakan budak. Siapa yang memerdekakan budak, nanti dia juga akan dimerdekakan dari api neraka. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini orang kaya, pintar, cerdas, dan terus menghambakan diri kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Baik itu kepada Nabi SAW, hartanya dia semua untuk Allah. Itu sahabat Abu Bakar. Jadi istilahnya, kalau Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf seperti itu, nah kita ini oleh Al-Quran itu diberi kedudukan yang mulia. Kalau Bilal menghambakan diri kepada Umayyah, dihina oleh Umayyah, dihina. Bilal tidak boleh duduk sejajar dengan Umayyah, dia tidak boleh. Duduk di sana, bawah. Kalau mungkin dia mau masuk, tidak boleh dia berjalan biasa. Kalau perlu merangkak, dihinakan. Tapi kalau orang menghambakan diri kepada Allah, Allah muliakan. Makanya tidak ada kemuliaan yang lebih mulia dari kita bersujud kepada Allah. Kalau Bilal bersujud kepada Umayyah, itu Umayyah kepalanya Bilal mungkin tambah diinjak, tambah dihina. Tapi kalau kita bersujud di hadapan Allah, Allah semakin memuliakan, semakin memuliakan. Jadi kalau ada orang yang terus-menerus merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, Allah angkat. Allah angkat. Tapi kalau terbalik, siapa yang mencoba-coba meninggikan diri di hadapan Allah, mau takabur di hadapan Allah, langsung Allah jatuhkan dia. Dan ini terjadi, banyak terjadi. Makanya kita ini di hadapan Allah SWT, kedudukan kita ini sebagai hamba, lalu hamba ini melaksanakan perintahnya. Dia menjauhi larangannya. Dan ketika dapat kebaikan, bersyukur, berterima kasih kepada dia, pemberi. Ketika dapat ujian, musibah, bersabar, menerima, bersabar. Dan menerima apa yang ada pada dirinya, dia terima. Tidak pernah dia menggugat Allah. Kenapa yang seperti ini? Sehingga kita lihat ada penghambaan diri kepada Allah. Urusan perintah, urusan larangan, urusan musibah, urusan ujian musibah, tapi ujian lain-lain. Jadi apa? Bukan musibah, tapi lain-lain. Jadi ada kesenangan, ada kesusahan, ada perjalanan hidup yang dia nerima itu, nerima. Dan hebatnya lagi, jadi kalau hamba ini di hadapan Allah SWT, jadi pertama Allah di hadapan kita, maha mulia, maha tinggi, maha kuasa, maha pemberi, maha ar-Rahman tadi, sangat menyayangi kita. Tidak ada kekurangan apa-apa pada kita. Kita sekarang. Kita kepada Allah, dan ini paling disukai oleh Allah. Kita ini kepada Allah, kita akui banyak kekurangan. Kita ini hina di hadapannya. Ibadah kita amat sangat tidak sempurna. Kita juga amat tidak sempurna menjalankan perintahnya.
menjauhi larangannya sangat tidak sempurna. Itu pengakuan kita. Apa boleh seorang hamba mengatakan, ya Allah, saya cukup sudah ya Allah. Salat 5 waktu, salat sunnah, semua sudah saya lakukan. Terus saya kurang apa ya Allah? Oh, tidak boleh itu. Sangat tidak boleh. Itu bukan kurang apa? Kurang ajar. Tidak boleh. Jadi hamba ini sudah, misalnya, kita misal aja. Itu dia tiap tahun dia pergi haji. Sekian ratus kali. Tidak boleh itu diakui di hadapan Allah. Tidak boleh. Yang ada adalah, ya Allah, saya masih kurang, ya Allah. Saya masih kurang, tolong, ingin lagi, tahun depan saya ke sana lagi. Tolong, ya Allah, saya mohon yang lebih sempurna lagi, ya Allah. Terus gitu. Tapi kalau terbalik, saya ini ibadah haji dengan angkuhnya, dengan sombongnya, untuk supaya dipuji oleh orang. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci. Makanya kalau Allah memberi kita sedikit, katakanlah sedikit. Kita minta 10, kita perlu 10. Allah beri kita 2. Bagaimana kita menghargai yang 2 ini? Itu kita terima kasih betul kepada Allah. Terima kasih. Dan ini yang 2 ini jangan diremehkan. Nah itu cara, dan itu urusan hati. Jangan diremehkan. Kita hargai, kita syukuri yang 2 ini. Dan kita minta keberkahannya. Tiba-tiba yang 2 ini Allah tambah menjadi 20. Tapi kalau yang 2 ini dicerca, kita perlu 10, dapat 2, terus kita bilang, ya Allah, mana cukup 2 ini, ya Allah. Ini kata-kata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Perkataan yang benar. Jadi kita dapat 2, padahal kurang 8. Tapi untuk pada Allah, kita bersyukur sekali kepada Allah. Tidak pura-pura. Tidak, sungguhan ini. Karena memang itulah yang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Jadi ketika kita perlu air sekarang, dan kita dapatkan air hanya di bagian bawah sini, tinggal gimana cara berpikir kita menghadapi itu. Apakah dengan alhamdulillah karena sudah punya air walaupun sekian, kekurangannya sekian, apakah kita melihat air itu dari positifnya atau negatifnya? Kalau dari negatif, dan ini paling dibenci oleh Allah, lalu kita berkata, mana cukup ini? Oh, ini masih kurang sekian. Tidak cukup itu. Tidak cukup betul. Kita bilang, tidak cukup betul. Tapi kalau kita bilang, alhamdulillah ini sudah ada. Nanti datang tambahan. Nanti datang keberkahan. Coba lihat perkataan. Ini mulut, lidah. Yang ini berkata kepada Allah, positif, bagus. Walaupun dia sebenarnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah menurut ukuran manusia, itu musibah. Tapi dia berkata baik kepada Allah. Baik. Sehingga dalam Al-Quran itu, dalam sabda Nabi SAW, ketika orang itu berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walhamdulillah. Ada kata-kata walhamdulillah. Ini disukai oleh Allah. Sampai-sampai ketika seorang malaikat ini mencabut nyawa seorang anak kesayangan seorang hamba ini punya anak, meninggal dunia. Allah tanya kepada malaikat, apa yang kamu lakukan kepada anak kesayangan hambaku? Saya cabut ya Allah nyawanya sesuai dengan perintahmu. Apa yang kamu dengar dari dia? Nah ini di hadis itu, apa yang kamu dengar dari dia? Malaikat menjawab,
istarja wa hamidaka. Ya Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kata Allah, buatkan rumah, sebut rumah alhamdulillah di surga. Buatkan rumah di surga dan sebut rumah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini, alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah artinya segala puji ya Allah. Jadi ketika seorang petani beruntung panen raya, dia bilang alhamdulillah. Kemudian tahun berikutnya ada ujian, dia rugi itu. Boleh enggak dia bilang alhamdulillah? Hah? Atau enggak boleh? Harus bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu untung alhamdulillah, waktu rugi alhamdulillah, waktu sehat alhamdulillah, waktu sakit alhamdulillah. Tidak boleh. Alhamdulillah itu milik Allah dalam setiap keadaan, di dunia, di akhirat, senang, susah, kaya, miskin, alhamdulillah. Apalagi orang mukmin itu ketika menghadapi ibadah waktu dalam keadaan dia berduka, dapat musibah, jangan-jangan musibah itu bawa kebaikan untuk dia. Bawa kebaikan untuk dia. Makanya kemudian bagi orang mukmin ketika dia menghadapi luarnya ini musibah, ternyata di balik itu banyak kebaikan. Banyak, sangat banyak kebaikan. Sangat. Orang mukmin itu berupaya untuk memahami apa yang Allah takdirkan untuk dia. Dia berusaha memahami. Ada apa sebenarnya dengan ini? Dia mencoba memahami. Dia mencoba untuk mendalami. Supaya dengan demikian, dia dengan Allah ini tidak pernah keliru. Dan dia tahu, dirinya ini memang hamba. Dan Allah boleh berbuat apa saja kepada hambanya. Apa saja. Jadi siapa ini dalam ibadahnya dia nerima. Apapun takdirnya, apapun ketentuannya, apapun itu mesti dia lalui. Dia lalui. Nah, makanya kemudian orang mukmin ini tidak ada sesuatu yang tidak jadi ibadah. Tidak ada. Semua jadi ibadah. Dan semua memang dia upayakan arahnya itu memang jadi ibadah. Mungkin bagi orang kafir itu ketika dia berjalan, ketika dia berupaya bekerja, tidak ada nilainya. Tapi orang mukmin semua ada nilainya. Makanya jangan lupa kita ini ketika mau menulis sesuatu, mau melakukan sesuatu, sebut namanya. Ketika kita mau minum, kita bilang bismillah. Apa arti bismillah dalam mau kita minum? Pertama, kita ini menyebut dengan nama Allah saya minum. Dengan nama Allah. Saya tidak pernah menganggap saya ini punya kemampuan untuk saya mengambil. Walaupun ini saya ini ngambil. Saya ngambil, saya yang membuka, saya yang minum, saya. Tapi bagi orang mukmin, kata-kata saya itu tidak laku. Yang ada adalah orang mukmin tahu. Ini datang ke sini ini Allah yang atur. Saya juga bisa buka ini karena Allah. Berapa banyak ini tangan ini kalau sudah ada sesuatu tidak bisa dia digerakkan. Tidak bisa. Makanya kita berbuat apa itu memang pertolongannya dia. Kita ini punya anggota badan. Tapi ketahui anggota badan ini bisa berfungsi, bisa bergerak karena dia tadi, apalagi tulang belulang, apalagi persendian. Coba kita tidak punya sendi, atau coba ada persendian kita yang tidak berfungsi. Jangan banyak-banyak, 100 sajalah. 100 sendi, habis kita.
Satu aja, jalan sudah setengah mati, ya tidak mati, hanya setengah mati ya dong. Berat itu kekuasaannya, makanya orang mukmin ini selalu menisbatkan apa yang terjadi pada dia itu kepada Allah, kecuali keburukan tidak boleh menyebut nama Allah. Jadi ketika orang mukmin itu dapat sesuatu kebaikan, dia kemudian menyebut ini semua karena pemberian Allah. Dia sehat, alhamdulillah. Saya ini sehat, alhamdulillah. Sakit, memang boleh mengatakan alhamdulillah, tapi tidak boleh mengatakan alhamdulillah Allah memberi penyakit pada saya. Tidak boleh. Itu etika itu. Coba lihat, cari kata-kata yang itu tidak baik dalam Al-Quran, mesti nama Allah tidak dilibatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menghambakan diri, hanya kepadamu kami minta tolong. Ya Allah, bimbinglah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Berikutnya, nama Allah tidak disebut. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Tidak disebut nama Allah itu, tidak disebut. Coba lihat ayat ayatnya. Ghairil alladzi an'amta alaihim, yang jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdzub, bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Makanya kemudian penghambaan seorang hamba ini memang benar-benar dia ingin menghambakan kepada Allah lahir batin terus menerus. Apa? Coba pikiran kita, perasaan kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, semua. Itu semua sudah ada aturannya untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan bagi seorang hamba, ketika dia mengalami kehidupan yang ini kelihatannya berat, maka dia datang kepada Allah. Bukan Allah yang menjadikan ini berat, bukan. Mungkin kesalahan sendiri lalu dia datang kepada Allah, minta rahmatnya, minta bantuannya, minta pertolongannya. Itu hamba. Dan ketika dia minta pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain, itulah ibadah yang sangat bagus sekali. Dan Allah tidak suka. Allah sangat murka kalau ada hamba-hambanya ini tiba-tiba untuk mengatasi kehidupan ini tidak minta tolong kepada Allah, tapi minta tolong kepada yang lain. Kalau orang-orang mungkin berhala, atau mungkin ke Ratu Pantai Selatan, atau kepada Raja Jin yang mana, itu Allah paling tidak suka. Makanya di Quran, jin mengakui ada orang-orang Arab itu kalau sudah masuk ke satu lembah dan dia tahu ini ada jinnya ini, mesti dia berlindung kepada raja jinnya supaya tidak diganggu. Itu bangsa jin menyebut dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang ketika masuk ke satu lembah dan ini mungkin menambah sesat atau jinnya jadi bangga. Tapi yang diajarkan termasuk bentuk peribadatan adalah berlindung kepada Allah. Itu yang mungkin kita bisa garis bawahi, dan kita ingin nanti ada tukar pikiran supaya apa yang kita sampaikan tadi mungkin bisa diperdalam sedikit. Ayo kita coba tukar pikiran dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Silakan, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan.
atau kita tukar pikiran. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyaka. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, monggo. Lagi. Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Menanyakan untuk kita sebagai aktif tadi Ustaz. Menurut Ustaz itu yang manusia dari aktif itu kita beribadah lebih utama mana, untuk mencari ridho kepada Allah atau untuk mencari Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kita ini kepada Allah SWT, namanya saja sudah abdi, kita ini hamba. Hamba ini tidak persoalan lagi. Yang penting pokoknya saya mau melaksanakan perintahnya, saya mau menghambakan diri, apa itu berpahala atau tidak, saya tidak urusan. Dan dia tidak murka pada saya. Termasuk orang mukmin itu lebih mencari keridhaan Allah SWT daripada kemudian hitung-hitung pahala. Misalnya kata Nabi SAW, tiap orang kalau ke masjid itu langkah kanan mengangkat derajat, langkah kiri menghapus dosa, lalu dia melangkah dihitung. Tadi saya melangkah sudah 100 langkah, berarti saya dapat 100 kebaikan. Tak begitu hidup ini. Kita tahu saya ini adalah hambanya, ada perintahnya, ada larangannya. Yang paling pokok saya ini benar-benar jadi hambanya yang baik. Hamba yang tidak pernah menentang. Dan dia ridho kemudian pada saya. Raditu billahi rabban, saya diridho kepada Allah sebagai Rabb saya. Ridho, apapun yang dia berikan, saya ridho. Dan yang dia tidak pernah menghitung. Pokoknya, ya Allah, dia minta. Ternyata tidak dikabulkan. Dalam arti tidak dikabulkan, kok tidak tampak itu apa yang saya minta. Dia rela, dia ridho. Terserah pada Allah. Karena Allah itu bukan pelayan saya, bukan saya minta mesti harus dipenuhi. Kalau dia suka, dia tidak penuhi. Itu. Jadi tadi ada Quran menyebutkan, berdoalah kamu dengan tadarruk. Tadarruk itu dengan rendah hati. Rendah hati. Lalu kita minta. Minta dengan rendah hati ini, itu tugas kita. Tadarruk. Karena kita tahu kita ini hina, tidak punya apa-apa, miskin dan seterusnya. Sudah bertadarruk. Dan rupanya dengan rahmat Allah, doa itu terpenuhi. Terpenuhi. Hamba tahu, ini bukan karena doa saya. Bukan. Bukan, itu karena memang dia mau beri. Terkadang hamba itu berdoa atau tidak berdoa, bisa Allah beri. Tahu enggak kita kalau berdoa atau tidak berdoa sudah tertulis oleh Allah. Ini mesti tadi jam sekian mesti dapat sesuatu ini. Kok pas berdoa? Oh, ini kata doa saya. Belum. Allah itu bukan pelayan kita. Kalau kita minta atau diberi, enggak. Allah tidak pernah terpengaruh oleh doa kita. Tidak pernah terpengaruh. Tidak pernah. Sudah coba rasakan baik-baik. Tidak pernah. Jadi boleh jadi memang sudah tertulis. Bukan berarti kita tidak boleh minta. Tidak. Allah nyuruh, minta kamu. Kamu tidak mampu, minta pada saya. Kamu tidak kuat, minta pada saya. Kamu kesulitan, minta pada saya. Itu perintahnya dia. Tapi jangan sekali-kali beranggapan, ya. Misalnya kita bilang, itu kena doa saya. Kalau tidak kena doa saya, tidak bisa. Dari mana? Dia bilang seperti itu. Atau dia misalnya menyelamatkan seseorang. Mau meninggal ini, hampir meninggal sudah.
Lalu kita bilang, orang ini bilang, kamu kalau bukan karena saya, mati kamu sudah hampir mati. Loh, ini sudah melupakan dia. Allah itu kuasa menyelamatkan dia melalui kita atau tidak kita. Ini orang mau tenggelam. Kita yang bantu. Kita bantu angkat. Kita bilang sama dia, kamu kalau bukan karena ditolong saya, mati. Ini kesalahan berat ini. Salah. Atau dia bilang, Pak, terima kasih ya Pak. Kalau Bapak tidak menyelamatkan saya, mati saya. Kita bilang, enggak. Itu semua dia. Dia bisa menyelamatkan melalui papan, melalui orang, melalui apa saja. Bisa melalui ikan yang baik itu apa? Di laut? Apa? Iya, bisa itu, bisa. Makanya kita ini urusan omongan dengan Allah, jangan keliru itu. Jangan keliru itu. Ya itu yang tadi, bentuk ibadah seperti itu. Makanya orang mukmin kalau berbuat baik, dia tahu. Dia mampu berbuat baik karena dia yang bantu. Kita, alhamdulillah kita ini tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Alhamdulillah karena dia yang memimpin kita. Tapi kalau kita waliyadbillah ternyata berbuat dosa, jangan ini sudah takdir Allah. Tidak boleh. Tidak bisa begitu. Karena memang kita. Jadi kalau ada kesalahan, timpakan kepada kita. Tapi kalau ada kebaikan, jangan nyebut diri kita. Semua dari dia. Apa yang bisa mempertemukan kita di tempat ini? Tidak ada. Kecuali dia. Nah itu sehingga tadi, atau ditanya coba, kalau dia sholat tuh meminta pahala berapa? Berapa? Atau itu orang kalau mau pergi ibadah haji, itu dihitung langkah ibadah haji, jauhnya bukan baik. Dan langkah-langkah itu kebaikan. Tapi orang mukmin tidak boleh seperti itu kepada Allah, tidak boleh. Tapi dia bersyukur dapat memenuhi panggilan Nabi Ibrahim itu. Jadi yang dicari itu keridhaan Allah. Bukan pahala, bukan main hitung-hitungan, Nah, bukan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan dari sahabat, apakah betul hamba Allah itu bisa masuk surga itu bukan karena amal dan juga ibadahnya, tapi karena kasih sayang Allah? Sebentar dari saya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang masuk ke surga karena amalnya. Tidak ada. Engkau juga ya Rasulullah? Ya, saya juga. Ya. Tapi Allah yang memberikan rahmat kepada saya. Sehingga nanti kalau kita mau ngitung amal kita seperti tadi, meminta pahala ya untuk masuk surga, tidak nyucuk, tidak tidak bisa. Tapi karena rahmat Allah tidak begitu. Pokoknya kalau karena amalnya, tidak ada yang masuk surga. Tidak bisa, tidak mampu. Tapi dengan rahmat Allah SWT, walaupun amalnya itu tidak sempurna, dan memang tidak ada amal yang sempurna, tapi kemudian Allah memberikannya. Ada orang, malaikat Jibril alaihissalam memberitahu Nabi SAW, nanti di hari kiamat itu ada orang, ada hamba ini umurnya mungkin 500, jadi dia beribadah 500 tahun. Pertama dia tinggal di satu pulau, di sekitarnya itu air asin, tapi di sana ada satu mata air dan juga ada satu buah apel yang dia tiap hari makan. Tiap hari, dan dia minta pada Allah mati dalam keadaan sujud.
Di akhirat, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, adkhilu abdi birahmati. Malaikat, masukkan hambaku ini yang beribadah 500 tahun tadi, masukkan ke surga dengan rahmatku. Kata hamba, ya amali, ya Allah, enggak, dengan amal saya, ya Allah. Dengan amal saya. Allah mengulangi, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Hamba kurang nerima, dengan amalku, ya Allah. Allah mengatakan, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Tidak mau. Lalu kata Allah, dah, masukkan aja ke neraka. Masukkan aja ke neraka. Jadi giring, walaupun itu Allah itu punya kekuasaan mutlak, tapi si hamba lalu kemudian balik. Lalu Allah menerangkan, kamu ini dengan ibadahmu yang 500 tahun itu, kalau mau membayar nikmatku, itu hanya bisa membayar sebelah matamu itu. Sebelah mata, bukan dua mata, sebelah mata. Yang lain-lain belum terbayar. Lalu kata Allah, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Baru dia mau. Itu yang 500 tahun. Kalau yang 20 tahun, kalau kayak kita ini ya toh. Apalagi sholatnya kayak begitu. Sholat masih pikiran ini kemana-mana ya toh. Itu diwaspadai. Persoalan dunia jangan mengganggu urusan kita dengan Allah. Mungkin ada lagi? Atau cukup kita tutup dengan doa? Buat teman-teman. Ada lagi? Saya mau tutup dengan doa, insya Allah. Yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup? Cukup, mohon. Cukup, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ya Allah, di tempat ini kami semua mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu ya Rabbana. Amat sangat banyak kekurangan yang ada pada kami. Banyak kali dunia ini menipu kami. Banyak kali dunia ini memperdayakan kami. Sehingga kuranglah kami khusyuk dalam sholat kami. Kuranglah kami ikhlas dalam beribadah kepadamu. Tolonglah ya Allah. Hanya Engkau yang akan membantu kami. Tolonglah kami dalam kami memperbaiki ibadah kami. Tolonglah kami dalam kami memperbaiki keikhlasan kami. Tolonglah kami dalam kami memperbaiki kehusuan kami dalam sholat. Mudahkan semua urusan dunia kami. Mudahkan semua urusan akhirat kami. Mudahkan semua urusan ibadah kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah kita di penghujung acara kajian pada pagi hari ini. Saya pelaku acara pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.